Ayo ikut menjadi bagian dari perubahan besar bangsa ini bersama Sahabat Pekerja Indonesia. Sahabat pekerja, kembali dengan saya, Hari Selputra, dalam OPEK, obrolan pekerja, obrolannya yang berjiwa muda. Kalau tadi ketika bicara patriotisme, bicara tentang menjaga keutuhan wilayah NKRI, dimulai dari karakter yang menjadi pembelajar seumur hidup. Sementara kita lihat hari ini, setelah pandemi ternyata masalah bangsa itu semakin banyak, bicara kesehatan, bicara ketersediaan pangan, bicara papan dan lain-lain. Tetapi ada juga yang kita lihat di dalam pandemi ini keterbelahan. Di satu sisi banyak yang terlalu liberal, tapi di sisi juga ada yang radikal juga. Sementara itu kita harus menyatukan dalam harmonisasi NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan sebagai seorang ulama yang jadi anggota MUI, Majelis Ulama Indonesia, Buya Asmil Ilyas juga punya peran untuk bisa mencerahkan kehidupan bangsa, bagaimana kita tercerahkan. Kita kembali di OPEK, obrolan pekerja. Buya, ini kan kita lihat hari ini masalah pandemi ini kan sampai sekarang belum berlarut. Kalau kita ambil cerita tahun 1918, itu 6 tahun kemudian baru selesai. Tapi dengan adanya teknologi mudah-mudahan nggak sampai 6 tahun lah. Kalau bisa besok pun sudah harus selesai. Tapi selama pandemi ini ternyata masih ada juga Buya yang pasca Pilpres kemarin, ada yang liberal banget, ada juga yang radikal banget. Itu bagaimana menyatukan ini sebagai sebuah solusi Buya? Karena kita ingin NKRI tetap utuh, tapi kita pun juga bisa punya sikap yang jelas sebagai seorang nasionalis, seorang yang religius, dan agama pun kita bisa, yang kalau di istilahnya di Sumatera Barat itu ada adat bersanding sara bersanding kitabullah. Itu gimana Bu ya? Baik, pertanyaannya bagus sekali tentang situasi yang terkini. Ya. Di persoalan bangsa yang dihadapi saat ini akan saya sampaikan beberapa poin saja. Yang pertama itu bergesernya nilai-nilai etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kita tahu, ya kan, nilai-nilai etika ini kalau bahasa Islamnya akhlakul karimah. Akhlakul karimah. Ya. Yang sangat menentukan baik sebagai individu, rumah tangga, masyarakat, berbangsa dan bernegara. Manakala ini sudah bergeser, nah disitulah terjadinya semua problem dan masalah. Ada masalah pandemi, ada masalah kubu terpecah di Pilpres, ada kampret, ada cebong, ya kan? Itu kan tanda-tanda bergesernya nilai-nilai etika itu. Kalau akhlak tadi, kalau akhlak bagus, tidak akan mungkin keluar bahasa-bahasa yang seperti demikian. Kemudian yang kedua, memudarnya kesadaran terhadap nilai-nilai budaya bangsa. Pudar dia. Kalau dulu itu kan ceria, terang. Nilai budaya bangsa kita sudah kaya. Terbukti Pancasila, Undang-Undang Dasar semua digali dari nilai-nilai luhur nenek moyang kita. Ya kan? Nah, ini sudah mulai memudar. Cahayanya, nurnya nggak memancar lagi. Nah, itu. Dalam bahasa militernya, kalau ini tidak memancar, dampaknya, sasarannya apa? Ya kan? Akan berpengaruh terhadap estom. Estom apa? Yaitu emosi. Nah, emosi apa? Tidak bisa mengendalikan emosi. Emosi, labil. Gitu labil. Sekarang udah duduk di dewan, bertengkar sedikit. Seperti kanak-kanak lagi. Lompat meja. Loncat meja. Nah, gitu. Masa membunuh nyamuk dengan kampak? Tidak mungkin. Nah, itu emosi yang tidak terkendali. Walaupun pada hari ini orang bertitel, orang pintar banyak. Tapi orang benar susah setengah mati. Nah, ini dia. Kemudian tadi sikap. Sikapnya tidak bisa dikendalikan karena pendidikan tadi tidak berpengaruh terhadap pribadinya. Tingkah laku. Tingkah lakunya ini yang paling dia sudah di peringkat atas tapi tingkah lakunya
di bawah. Dia udah tua, tingkah lakunya seperti anak-anak. Iya. Jadi infantil nama dalam dunia pendidikan. Udah tua, kelakuan seperti anak-anak, ya kan? Berlain cerita orang di lapangan. Anak muda bermuka tua, ya kan? Nah ini yang bagus adalah anak muda berpikiran tua. Nah ini. Kemudian opini. Opini ini kita lihat dipengaruhi oleh bergesernya tadi, memudarnya nilai-nilai tadi. Opini, semuanya sudah diopinikan. Jadi orang yang baik diopinikan jelek, akhirnya korban. Pembunuhan karakter seperti itu ya. Itu ada cerita sedikit, Mas Hari tentang opini. Kerbau ini rajin, menarik pedati, kemudian memapas sawah. Karena saya petani dulu. Apa dengan kerbau ini? Si kerbau udah capek sekali, istirahat dia. Pas waktu istirahat datang anjing. Diceritakan kepada anjing, wahai anjing, besok saya tidak kerja, mau istirahat, capek sekali. Oh gitu, kata anjing. Anjing bercerita lagi ke kucing. Kucing, kerbau itu besok nggak mau kerja. Mau pensiun, capek ya? Capek dia, karena bosnya itu nggak pandai sama dia. Nah, bercerita lagi ke kancil. Kancil, si kerbau besok tidak bekerja. Kancil nyampaikan ke temannya opini lagi. Kerbau sudah menantang bos. Wah, karena bos itu tidak ada pri kerbaunya. Dia bekerja terus, rumput nggak dikasih, serahan nggak dikasih. Akhirnya sampailah ke petani. Ke cerita ke bos ini. Ya kan? Bos, kancil nih. Bos, apa? Si kerbau tidak senang bekerja dengan bos. Bos itu tidak bisa mengkerbaukan dia, tidak bisa istirahat, kerja terus. Besok dia mogok, nggak mau kerja. Wah. Ayo ikut menjadi bagian dari perubahan besar bangsa ini bersama Sahabat Pekerja Indonesia. Menantang saya dia. Iya bos. Akhirnya gimana? Gara-gara opini ini, si kerbau jadi korban, dipotong dia kan. Begitulah. Kalau manusia sekarang diopinikan dia ulama dan jelas bagus, dia opinikan nggak bagus, ya kan? Akhir karena yang jelek ini terus diserang terus melalui buzzer, orang udah menganggap ini benar sampai ke telinga bos, apa ulama ini yang jadi yang radikal lah, yang intoleran lah, segala macamnya. Ini korban opini ini memang tak manusiawi ini. Jauh sekali dari nilai budaya bangsa kita. Kemudian M terakhir motivasi. Kalau udah semuanya ini ndak enak, itu nggak enak, ya kan? Motivasi bekerja nggak baik, motivasi bersaudara nggak baik, motivasi terhadap menjaga kedaulatan bangsa juga mundur. Ini Mas Ari, ya kan? Berarti pertama itu adalah emosi, sikap, tingkah laku, opini, motivasi. Ada 5 Bu ya. Pancasila ya. Kalau boleh kita lihat apa sih yang terjadi musuh terhadap bangsa Indonesia ini, ya kan? Kita perlu tahu juga, kalau nggak tahu musuh bagaimana menghadapi, mempersiapkan. Kalau musuhnya misal 50, kita bisa menyerang paling kurang punya pasukan 100. Seperti ya kan? Dulu kita perjanjian Belanda, tahu siapa musuhnya penjajah Belanda. Jelas. Kalau sekarang siapa Bu ya? Jadi musuh kita yang pertama ketidakadilan sosial. Kalau itu kesenjangan ya antara yang kaya dan miskin ya. Ini pernah ditulis di Kompas, ya kan, Jumat 10 Maret 2017 beritanya itu. Apa negara kita ini, Indonesia ini, ya kan, urutan 64 dari yang termiskin. Ini datanya ada, ya kan. Kemudian apa? Di lembaga keuangan Swiss, ya kan, menyatakan juga mengeluarkan riset mengenai ketimpangan kekayaan di berbagai negara. Indonesia masuk dalam 9 besar. Negara kekayaan yang tidak merata. Bagaimana tidak meratanya? 1%
menguasai 49,3% kekayaan nasional. 1% menguasai 49%. 49,3% kekayaan nasional. Jadi dalam sahabat-sahabat pekerja, ya kan, beginilah kita dikendalikan oleh segelintir orang. Sebetulnya kita sudah tahu juga, ya kan, yang menguasai sekian ribu hektar lahan orang-orang tertentu. Sementara kita yang tanah air kita Indonesia, tanah menyewa, air beli. Tanah menyewa, air beli. Air beli, Iya, lucu iya. kan? Nah itu yang kita alami. Kenapa? Ketidakadilan. Kalau bernegara gimana? Semuanya ini aset, udara, tanah, air, semua punya negara. Diolah oleh negara buat untuk kesejahteraan rakyat. Tapi iya. hari ini ternyata tidak. Nah itulah salah satu. Kemudian yang kedua, kita sentuh sedikit, musuh kita sekarang ini kerusakan sistem ketatanegaraan kita. Gimana rusaknya? Kita udah diwariskan oleh leluhur kita bahwa untuk kokoh negara ini ada Undang-Undang Dasar 1945. Ini di amandemen sudah 3 kali. Jadi sudah berubah dari aslinya. Ditetapkan tahun 2002. Setelah reformasi ya. Berarti nggak asli lagi. Ya. Sebetulnya Undang-Undang Dasar 2002 kan gitu jawabannya kan. Di dalamnya ini sudah banyak sisipan rekayasa dari para pemodal. Kalau kita dasar kita ada bernegara ini Undang-Undang 45 turun menjadi undang-undang jadi PP kan. Ya. Nah ini ibaratkan kita pohon besar kita berlindung di Undang-Undang Dasar 45 ini. Kalau inilah dianggapkan sebatang pohon, kayu ini yang beracun, daunnya beracun, buahnya beracun. Bagaimana mau dimakan? Betul. Nah, maka menimbulkan gejolak di sana sini. Nah, bagaimana menyelesaikannya? Harus ini diperbaiki. Kalau tidak semuanya sudah karena bersumber dari pohon tadi. Ya. Nah, jadi amandemen 2002 bukan lagi Undang-Undang Dasar 1945. Itulah yang Mas Hari sebut tadi, liberal, sekuler, semuanya masuk semua di situ. Kita kan gotong royong yang dikatakan itu hilang. Semua mulai dari mau menjadi presidennya, tidak perlu lagi warga negara asli, ya kan? Banyak yang sudah dibongkar pasang itu. Nah, semestinya sih kita sebagai rakyat, sebagai warga negara Indonesia, kalau mau baik negara ini ke depan, memang ini dikembalikan lagi ke posisi semulanya. Yang kosong-kosong itu diisi, yang direkayasa ini diisi. Bahkan ada katanya ya kan, Profesor Suteki pernah mengomong, rektor UGM ya. Nah beliau satu pesawat dengan mahasiswanya anggota DPR, ditanya bagaimana negara seperti ini? Bagaimana enggak gitu Bapak? Waktu amandemen ini lembaga asing itu ada di DPR. Dia yang membuat, dia bawa uang lagi. Siapa yang nggak kerja terima uang lagi. Dibongkarlah semuanya, dimasukkan kepentingan dia di sana. Itu data ada pada Profesor Suteki. Ya. Buya, kalau kita bicara bicara masalah ini kan selalu banyak masalah, dan tadi Buya sudah bilang solusinya adalah kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Tapi kalau kita bicara hari ini, harusnya lebih baik dari hari kemarin, hari esok harus lebih dari hari ini. Berarti apa Buya agar tahun 2030, 2045 kita itu menjadi negara superpower, negara kuat yang disegani oleh seluruh negara-negara lain? Apa mimpinya Buya? Dan bagaimana caranya Buya? Mimpi saya dan mimpi kita semua harus seperti itu. 2045 itu masa keemasan Indonesia. Kita sudah diberi rahmat Allah. Alamnya begitu bagus. SDM begitu banyak sekarang. Tapi banyak katakan tadi pintar, yang benar itu susah. Nah, yang cukup pintar tapi benar. Yang benar ini berkumpul lah. Mulailah turun gunung. Lihatlah situasi yang sebenarnya. Singsingkan lengan baju. Faiza azamta fatawakkal 'ala Allah. Ali Imran 109. Bagi yang Islam, kan, usaha maksimal, lihat apa adanya negara ini. Apa kita biarkan seperti ini? Kita wariskan seperti ini. Kalau-kalaulah ini terjadi nanti seperti
Turki pula. Nah, kalau Turki jilid 2 kita seperti ini kan, Turki itu dulu kan bagus. Ya. Ya kan, bagus dia. 2/3 dunia dikuasain ya. Jadi akui 2/3 dunia kan, tapi waktu Kemal Atatürk Ya. mulai menggelontorkan, mengundang memasuk semua liberal sekuler masuk. Akhirnya, Yang dasarnya tadi agamanya bagus di situ, diganti semua, nggak ada orang azan, nggak ada apa. Akhirnya runtuhlah Turki tiarap selama 40 tahun. Nah, kalau kita nggak mau tiarap 40 tahun menderita seperti itu, ya kita berbenah diri sekarang. Lihat kenyataan, singkirkan lengan maju. Kita yakin bahwa itu akan berhasil janji Allah. Kalau usaha maksimal, Allah tidak pernah tidur. Ya kan, kita robah itu semua, kita capai, kita kejar. Ya, kalau nampak yang tidak pas, robah dengan kekuasaan bagi yang punya kuasa. Kalau yang tidak ya dengan lisan sampaikan. Sampaikan kemana? Kita punya inspirasi apanya, salurannya ke DPR. Dia nggak dengar, itu urusan dia lagi. Urusan dia kepada Allah pasti diminta pertanggungjawabannya. Terakhir kita berdoa. Doa inilah setajam-tajamnya doa mukil ibadah. Otaknya ibadah di doa ini. Apalagi sedang teraniaya. Itu diijabah ya. Iya. Di PHK. Nah, kita harus makmur, jadi makmur, dikendalikan oleh orang per orang ini. Bermunajat kepada Allah. Ya Allah, Engkau Maha Kuasa. Engkau telah kirim ini begitu nikmat. Tapi kami kan lemah, tidak bisa. Kami sudah berusaha maksimal, tapi kami dianiaya oleh ini. Tolong ya Allah beri hidayah ini, kembalikan kemakmuran Indonesia. Sahabat pekerja, sebuah kata-kata pemungkas yang luar biasa, kembalikan kemakmuran buat Indonesia. Artinya ketika kita hari ini susah, pandemi, tapi kita mesti punya keyakinan bahwasanya Allah itu memberikan yang terbaik. Jika kita punya kekuasaan, kita robah dengan kekuasaan kita. Jika tidak dengan kekuasaan, dengan ucapan, dengan lisan. Pun jika pun tidak dengan lisan, dengan doa. Karena doa itu adalah sekuat-kuatnya iman, walaupun juga selemahnya iman. Tapi ketika doa orang teraniaya, itu insya Allah diijabah oleh Allah. Dan pastinya tahun depan 2030, 2045 Indonesia akan menjadi negara superpower, negara yang baldatun thayyibatun walaupun kufur, insya Allah. Dan mudah-mudahan kita semangat, terinspirasi, teredukasi, termotivasi perbincangan seorang Buya Asmil Ilyas. Tetap dengan saya Hari Saputra dalam OPEK, obrolan pekerja, obrolannya yang berjiwa muda. Terima kasih Buya atas waktunya, mudah-mudahan bermanfaat dan berkah. Dan ini adalah warisan bagi kita semua untuk tetap positif, optimis, walaupun kita harus merubah undang-undang kembali ke 1945, kita tetap optimis Indonesia akan jaya dan lebih baik lagi. Terima kasih Buya. Berawal dari sebuah keprihatinan demi sebuah harapan untuk sekedar hidup layak dari para pekerja, kami belajar untuk memberdayakan diri kami sendiri. Kami bahkan belajar untuk mengadvokasi sahabat pekerja secara mandiri. Kami telah memulai kolaborasi proyek teknologi informasi, lokakarya sahabat pekerja, dan expert sharing dengan menghadirkan pekerja profesional di bidangnya. Ayo ikut menjadi bagian dari perubahan besar bangsa ini bersama Sahabat Pekerja Indonesia.